Halo sahabat petani Nusantara, semoga kabarnya sahabat tani semua dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat serta salam sukses buat kita ke depannya. Nah, jadi baik sahabat tani, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sterilisasi tahap yang kedua ataupun saya akan melakukan tahap fermentasi tanah yang kedua kalinya. Nah, jadi untuk tahap yang pertama, teman-teman, akan saya sampaikan apa aja yang saya semprot untuk lahan ini, dimana lahannya ini, teman-teman, bahwasannya lahan ini sudah terbilang endemik layu bakteri dan layu fusarium. Nah, jadi sebelum kita ke tahap pembahasan pertama, teman-teman, apa aja yang saya gunakan untuk lahan saya ini, perlu saya informasikan buat sahabat tani semua bahwasannya lahan saya ini sudah terkontaminasi dengan bakteri dan jamur-jamur jahat. Nah, dimana untuk lahan sawah ini, teman-teman, saya sudah tumbang 4 kali menanam cabai. Itu diakibatkan oleh layu bakteri dan layu fusarium. Nah, jadi oleh sebab itu, teman-teman, pada video kali ini saya akan mensterilkan ataupun melakukan pengolahan lahan agar nantinya tanaman cabai di sini tidak terjadi lagi layu. Perlu saya sampaikan buat teman-teman, penyebab layu pada tanaman kita itu yang paling utamanya ialah kohe. Nah, jadi ini menurut pendapat saya, teman-teman ya, kohe inilah yang paling utama menyebabkan tanaman cabai, tomat, dan sayur-sayuran kita itu layu. Kenapa saya bilang begitu, teman-teman? Karena dulu di lahan ini, teman-teman, saya pernah melakukan penaburan kohe ayam, yaitu saya menggunakan kohe ayam petelur. Nah, jadi setelah bedengannya dibentuk seperti ini, pada saat itu saya melakukan penaburan kohe tadi tanpa dilakukan fermentasi. Nah, jadi setelah itu, teman-teman, setelah selesai saya tabur, dibajak-bajak dan ditutup mulsa, terus ditanamin. Nah, jadi pada saat itu, teman-teman, umur cabai sekitar 2 bulan, keseluruhan tanaman cabai yang ada di areal saya ini yaitu sekitar 2.500 pohon, yaitu mati keseluruhannya. Nah, jadi buat sahabat tani semua, jangan melakukan penaburan kohe mentah di lahan pertanian kita. Itu yang mengakibatkan tanaman kita itu layu, baik itu layu bakteri dan layu fusarium. Nah, jadi itulah, teman-teman, makanya saya sarankan buat teman-teman jangan sekali-sekali melakukan menggunakan kohe yang tidak difermentasi. Baiknya kita fermentasikan dia lebih dulu di tempat yang berbeda, baru kita sebar ke lahan seperti ini. Nah, jadi itu dia, teman-teman ya. Nah, jadi pada video kali ini, teman-teman, saya akan melakukan memperbaiki ataupun membasmi jamur-jamur jahat serta bakteri-bakteri jahat yang ada di lahan ini. Nah, jadi untuk video kali ini ataupun tahap penanaman periode ini, saya memfermentasi tanah ini agar nantinya baik itu bakteri jahat dan jamur jahat bisa steril dengan menggunakan beberapa tahap. Nah, jadi untuk tahap kedua ini, teman-teman, saya akan menunjukkan sekilas apa aja yang saya gunakan, yaitu ini dia. Pertama, M4, Yakult, dan Anpus serta gula, dan cara penggunaannya ini akan saya informasikan. Nah, jadi baik, teman-teman, untuk sterilisasi tahap pertama yang saya gunakan di sini, teman-teman, di lahan ini, yaitu pada saat bedengan sekitar 30 cm, teman-teman, saya sudah sekali melakukan yang pertama, melakukan penaburan kapur dolomit, yaitu bertujuan untuk menetralisir zat asam tanah ataupun menaikkan pH tanah, dimana kalau pH tanah kita itu asam, bakteri jahat dan jamur jahat cepat berkembang. Oleh sebab itu, yang pertama saya lakukan penaburan kapur dolomit. Nah, jadi setelah seminggu kemudian, teman-teman, saya melakukan penyiraman, yaitu menggunakan garam di atas bedengan yang masih sekitar 30 cm tadi. Garam yang saya gunakan, teman-teman, yaitu garam grosok. Nah, garam grosok ini banyak dijual di toko-toko pertanian. Kalau di tempat kami ini untuk harga sekarang, teman-teman, yaitu sekitar 120.000 per saknya ataupun 50 kilo. Nah, jadi
Untuk dosis yang saya kemarin gunakan untuk 1 drum air ataupun 200 liter air, teman-teman, saya menggunakan 20 kilo. Nah, jadi garamnya terlebih dahulu saya lakukan perendaman, terus setelah garamnya larut sempurna, terus saya semprot ke seluruh bedengan yang masih sekitar 30 cm tadi. Nah, itu tahap yang kedua, teman-teman ya. Nah, jadi tahap yang ketiga, teman-teman, yaitu saya melakukan penyiraman JMS. Nah, jadi untuk cara pembuatannya kemarin saya berhasil dengan beberapa bahan yang saya gunakan. Untuk bahan pembuatan 200 liter air kemarin saya menggunakan bahan yang ini. Nah, jadi itu berhasil saya membuat JMS-nya, teman-teman. Nah, jadi setelah JMS-nya jadi, saya lakukan penyiraman di atas bedengannya ini tadi. Nah, jadi tahap yang berikutnya, teman-teman, ataupun proses selanjutnya, yaitu saya melakukan penyiraman M4. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini M4-nya. Saya menggunakan untuk dosisnya, teman-teman, ikuti aturan pemakaian pada setiap produk. Nah, jadi untuk 200 liter air saya menggunakan M4-nya sebanyak 4 botol ditambah gula 1 kilo. Nah, jadi setelah selesai saya lakukan penyemprotan menggunakan M4, terus bedengannya ini kan ditinggikan lagi menjadi sekitar 50 cm seperti ini. Nah, di mana bedengannya ini, teman-teman, sekarang posisinya yaitu 50 cm. Nah, jadi pada saat bedengannya ini sekitar 50 cm, teman-teman, saya melakukan penyiraman lagi yaitu menggunakan JMS. Nah, jadi saya buat lagi JMS, saya lakukan penyiraman di atas bedengan yang sudah menjadi 50 cm, teman-teman ya. Disiram keseluruhan lahannya ini dengan merata gitu. Dan untuk penyiraman JMS ini perlu diperhatikan, jangan dilakukan penyiraman pada saat pagi hari. Baiknya kita gunakan penyiraman pada sore hari. Bukan cuman hanya JMS saja, teman-teman, penggunaan M4 juga yaitu mesti kita lakukan pada sore hari. Nah, jadi setelah selesai dilakukan penyiraman JMS, teman-teman, bedengannya ini saya tabur menggunakan yaitu kohe ayam dan kohe kerbau yang sudah difermentasi. Jadi untuk fermentasinya kemarin, teman-teman, lamanya yaitu ada sekitar 5 bulan. Nah, jadi itu saya fermentasikan 5 bulan, saya bolak-bolak balik terus. Setelah selesai dilakukan penaburan, terus saya lakukan penyiraman lagi menggunakan E4 dicampur dengan anpus. Nah, jadi ini berbarengan saya gunakan, teman-teman ya. Untuk dosis M4-nya kemarin saya menggunakan yaitu 4 botol untuk 200 liter air, dan saya tambahkan yaitu anpusnya setengah kilo ataupun 1 bungkus. Nah, jadi setelah itu, teman-teman, disemprot ataupun disiram keseluruhan ke media kohe tadi. Lalu saya bajak lagi kohenya ini tadi, dibajak lagi ataupun dicangkul-cangkul agar tercampur merata ke seluruh tanahnya ini. Nah, jadi setelah selesai dibajak, teman-teman, saya lakukan penyiraman menggunakan JMS lagi. Nah, jadi itu dia tahap pertama, sahabat tania, yaitu bertujuan untuk mensterilkan lahan ini ataupun memperbaiki tanah ini agar nantinya tidak terjadi lagi layu. Nah, jadi untuk tahap yang kedua ini, teman-teman, ataupun tahap yang terakhir ini sebelum dilakukan penutupan mulsa, teman-teman, yaitu saya menggunakan ini dia. Oh ya, teman-teman, ini satu lagi yang pernah saya semprotkan. Nah, jadi ini mengandung bakteri juga. Untuk mereknya kemarin yaitu Biolaksa, 2 botol untuk 200 liter air dan disemprot ke seluruh bedengan. Nah, jadi inilah, teman-teman, tahap melakukan sterilisasi ataupun memfermentasi tanah sebelum tutup mulsa. Nah, jadi saya menggunakan ini dia, teman-teman, yaitu M4 sebanyak 4 botol. Nah, ini 4 botol. Terus saya tambahkan yaitu Yakult. Nah,
Ini dia teman-teman, Yakultnya 5 biji. Nah jadi ini nanti untuk 200 liter air dicampur dengan M4 ini sobat tani ya. Nah seperti ini. Terus ada yaitu Anpus. Nah jadi berhubung saya menggunakan Yakult teman-teman, jadi untuk pemakaian ampusnya ini saya pisah, saya cari aman aja. Mana tahu bakteri yang ada di ampus ini tidak cocok dengan bakteri yang ada pada Yakult ini. Jadi saya cari aman aja, lebih baik saya pisah gitu, seperti itu teman-teman ya. Nah jadi untuk gulanya teman-teman, saya menggunakan ini dia, gulanya sebanyak 1 kilo. Nah jadi kalau ini nanti 1 drum teman, dengan cara pemakaiannya saya pisah. Nah jadi inilah teman-teman yang akan saya semprot ke lahan ini sebelum dilakukan penutupan mulsa. Dan semoga dengan cara seperti ini teman-teman, lahannya ini nanti benar-benar steril dan tidak ada yang namanya layu, baik itu layu bakteri dan layu fusarium. Nah, oleh sebab itu ikutin terus channel ini, jangan lupa di like, di subscribe dan di komen. Nah jadi baik sobat tani, kali ini saya akan langsung melakukan perendaman M4 beserta dengan Yakultnya selama 6 jam. Di sana drumnya udah saya persiapkan teman-teman ya. Nah jadi baik sahabat tani, sekarang saya akan melakukan perendaman terlebih dahulu M4 beserta dengan Yakult ini. Terus Yakultnya teman-teman dimasukkan keseluruhannya. Oke, kita biarkan dia lebih kurangnya 6 jam. Lalu nanti dilakukan penyemprotan. Nah, jadi untuk ampusnya teman-teman, saya akan lakukan perendaman yang di drum satu lagi seperti itu. Jadi baik sahabat tani, saya akan terlebih dahulu melakukan penyemprotan, yaitu ini tadi. Dimana ini M4 bersama dengan Yakult. Nah terus itu nanti belakangan teman-teman ya. Oke, kita buka.